Hai teman-teman, we're still waiting for Erna, our guest speaker, to join us this afternoon ya. Oke. Hai, teman-teman, maaf, ini kayaknya ada gangguan jaringan. Teman-teman bisa dengar suara saya dengan cukup baik ya? Atau ada masalahkah? Saya masih mencoba untuk sending the invitations to Erna. Hopefully tidak ada masalah dengan jaringannya. Oke, saya boleh tahu teman-teman, apakah suara saya terdengar cukup jelas atau koneksi saya cukup jelek atau gimana? Can somebody say something? Karena Erna tetap kesulitan untuk bisa bergabung. Not sure why. Hai Nat, Hai, sorry, kayaknya ada masalah dengan finally ya, family. setelah Setelah ratusan purnama ya, Indak Basuo. Oke, berarti kita masih menunggu jaringannya Erna. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, I'm still waiting for Erna. Oke, let's give it a shot one more time. Erna still unable to join. Not sure why. Mungkin karena keadaan cuaca kali ya. Karena di Jakarta dan beberapa kota di Jawa Barat sepertinya lagi hujan. Teman-teman sehat semuanya? Semoga jauh dari mara bahaya dan COVID-19. Okay. I already contact Erna. Hi, Erna. How akhirnya terkoneksi Kak. yeah, finally. Oh, putus lagi ya. Okay. Ya, ke ya di era COVID-19 dan kita masih belum menjelaskan Agak delay ini aku terima ya. Habis hujan di sini. Mhm. Oke.
Apa kabar, Erna? Long time no see. You're good? Sudahkah kita punya koneksi yang stabil? Ya, kayaknya this is better. Yeah, this one is better. Oke. Oh ya sih, aku juga nggak delay dengar kamu. Finally ya. Iya. Sorry, tadi Akhirnya. habis hujan terus. Iya, sama. Jakarta Memang juga lagi beneran hujan. habis hujan. It's been ages, I Now guess. Kita nggak ketemu. Iya. Terakhir ketemu itu sebelum I know. S2 loh, kalau aku nggak salah. Boleh dong cerita sedikit S2-nya, terus dari mana, konsentrasi apa nih, Mbak Erna? Aduh, thank you Bapak. Kita by the way terakhir ketemu bukan sebelum aku berangkat, setelah. Oh, setelah ya, oke. Tapi boleh Iya, dong cerita terus sedikit kita boleh, sama boleh. teman-teman sama S2-nya, konsentrasinya apa, pengalamannya. Oke. Halo teman-teman Hilo Box ya. Aku S2-nya ambil Public International Law. Kemarin ke Groningen, Rijksuniversiteit University Groningen, Universitas Groningen itu selesai 2019. Kemarin sih kalau tesisnya spesifiknya aku ambil underwater cultural heritage, tapi dia masih ada bau-bau humanitarnya karena dia adalah underwater cultural heritage yang resulted from Perang Dunia Kedua. Itu kayak gray area gitu deh, di area perlindungan kemarin. Jadi lebih fokus ke sana sih. Sekarang sibukku di sini aja sih, kembali ke ibu pertiwi. Asik. Nah, kalau boleh tahu nih, secara spesifik kesibukannya ngapain aja nih? Kalau boleh tahu, cerita dong sedikit lagi di mana. Pindah ke Jawa Barat, sekarang aku Nanda. Dulu di daerah DIY ya. Sekarang ke Jawa Barat karena memang posisi fokus kegiatannya di Sister City, juga masih berkaitan dengan Sister City. Di Jawa Barat, spesifiknya di wilayah tingkat kabupaten Subang. Oke. Nah, kalau sebelum kita sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih mengenai proyeknya Mbak Erna mengenai Sister City, menarik nih. Ini kayaknya sesuai dengan topiknya kita sore hari ini. Boleh dong Mbak Erna jelasin sedikit sama kita semua, apa sih itu Sister City dan apa itu Sister City Agreement? Karena itu masih, apa ya, bukan barang yang umum sih menurutku. Dan teman-teman mungkin juga butuh tahu, ini Sister City barang apa sih gitu. Sister City Agreement itu kayak gimana sih? Oke. Mungkin kalau untuk bahasa ibu kita lebih banyak dikenal dengan istilah kota kembar, perjanjian kota kembar. Kenapa kemudian dibilang kota kembar? Karena memang dia spesifik build relation atau membangun hubungan antara kedua pemerintah Indonesia, lalu juga yang satunya lagi partner country-nya, terserah bebas, selama dia memang masih ada hubungan internasional dengan Indonesia melalui Kemenlu. Lalu dia memang skop hubungannya memang fokus ke kewilayahan sih. Kenapa kemudian dia fokus ke sister province atau sister city? Dia adalah yang membedakan dengan hubungan internasional atau perjanjian internasional, lebih fokus di skop, lalu juga di subjeknya. Mungkin kalau di wilayah sister city ini kita turun, kita ke wilayah tingkat daerah atau tingkat provinsi. Dan kalau kita ngomongin perjanjian internasional atau multilateral treaties, kan kita udah ngomonginnya ke perwakilan negara langsung, bisa head of state, bisa presiden, atau diwakilkan oleh menterinya. Kalau kita kayak menteri luar negeri seperti itu. Tapi kita ke lowering ourselves ke tingkat daerah atau tingkat provinsi. Sedangkan untuk isi-isi materi perjanjiannya, kita udah ada pedoman juga sih dari Kementerian Luar Negeri. Mereka bikin semacam peraturan menteri gitu untuk skop apa aja sih yang sekiranya bisa dihandle di wilayah tingkat daerah langsung. Sebenarnya ini
ada kaitannya sama ini juga sih, pelimpahan seperti kewenangan atau katakanlah otonomi untuk tingkat daerah, di mana ketika mereka ingin melakukan hubungan kerjasama internasional, mereka tidak perlu lagi meminta surat letter of credential ke tingkat kementerian. Karena kalau dulu di masa awal memang harus melalui administrasi seperti itu, tapi sekarang sudah we are getting better. Jadi dengan adanya undang-undang 2004 itu kalau nggak salah terkait kewenangan pemerintah daerah, salah satunya kita udah masuk ke ranah perjanjian internasional, tetapi memang ada pakem-pakemnya sendiri, saling melengkapi lah aturan-aturan itu. Jadi ya sederhananya perjanjian internasional, tapi kita bawa ke tingkat wilayah daerah atau provinsi. Oke, baik. Panjang ya. Itu tetap perjanjian internasional dan bukan memorandum of understanding. Apakah itu ada tanggung oleh masing kepala daerah nih, kalau boleh tahu? Sebenarnya dia lingkupnya persis ke perjanjian internasional sih, juga tingkat level pemerintahan di Indonesia-nya atau di kota counterpartnya lebih ke tingkat daerah atau provinsi, tetapi yang menjadi pedoman dalam pembuatan perjanjian itu tetap kita ke internasional, lalu juga masuk kembali nih ke ranah negara masing-masing. Kita punya municipal law kita seperti apa, hukum nasional kita seperti apa mengatur mengenai hukum perjanjian internasional itu. Seperti di Indonesia sendiri perjalanannya dia tidak langsung memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk mengikatkan diri dengan katakanlah pemerintah kota di negara tetangga, tetapi gradually itu semakin dipermudah dengan adanya perkembangan legal systemnya kita. Oke, menarik. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Mbak Erna, apa sih keuntungan dan dari adanya? Apakah lebih banyak untungnya pada minus? Karena memang kita diberi asas kebebasan ya untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, dan tentunya juga pemerintah daerah atau pemerintah provinsi akan mengambil pertimbangan sebelum mengikatkan diri di perjanjian sister city. Otomatis ada poin-poin positif atau keuntungannya yang banyak yang diambil. Salah satunya yang paling umum mungkin ya ada transfer knowledge, pengetahuan, saling bertukar informasi di bidang pengetahuan, teknologi, atau hal-hal yang bersifat teknis, baik dia di tingkat pendidikan maupun sektor industri dan yang lainnya berhubungan dengan ekonomi. Non-technical development itu juga sangat terbuka sekali. Dan sifatnya ini kan untuk mendukung pemerintah pusat negara Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral itu sendiri melalui tingkat level daerah. Lalu juga tentunya membangun si provinsi atau si daerah tingkat kabupaten, bagaimana dia bisa mengembangkan strategi perkembangan di tingkat wilayahnya melalui kerjasama itu tadi. Jadi kayak semacam untuk mendapatkan support atau mendapatkan alternate way untuk mencapai cita-cita pengembangan di wilayah daerah. Kalau untuk dampak negatif, I would not say ada dampak negatif ya, we don't want those things soalnya. Tapi aku lebih ke arah mungkin ancaman, threat, mungkin ancaman yang bisa timbul atau ada peluang ancaman seperti apa yang bisa timbul dari adanya sister city. Mungkin secara umum sih kayak aku melihatnya ada otomatis kita highlight dari sisi politis atau keamanan, yuridis juga bisa masuk ke arah teknis tentunya iya. Kalau yang sifatnya politis maupun keamanan mungkin kita untuk tingkat internasional kita selalu mendapat informasi atau kita selalu mendapat pembelajaran ketika membahas hubungan konsuler diplomatik bahwa ada spionase. Hal itu spionase sangat terbuka dalam konteks apapun itu, melalui jalur apapun itu, tidak mengurangi kemungkinan di konteks sister city bisa membuka celah atau loopholes untuk adanya spionase.
tidak melulu harus fokus di bidang keamanan sih, di bidang politik bisa untuk pemetaan politik ataupun ekonomi itu juga pasti ada peluang ke sana. Jadi mungkin itu threat yang ada, tapi kan kita tidak bisa langsung mengklaim atau menjudge adanya praktek spionase itu tadi. Tapi there's a possibility of such kind of thing happening. Karena kan dengan adanya sister city agreement otomatis dia membuka gerbang masuk, jalan masuk untuk pihak luar, eksternal, masuk ke wilayah NKRI, dan membangun kerjasama. Kita nggak pernah tahu siapa yang bisa, mungkin ada orang yang bisa melakukan double agent atau tidak, atau dia murni melakukan kegiatan sister city agreement itu, kan you could never know. But there's just a possibility. Lalu untuk yuridis, dia lebih, kalau untuk tingkat yuridis mungkin ini yang lebih, yang lebih visible atau mungkin lebih terlihat nyata di teknis lapangan. Konsepnya sama sih, lebih ke loopholes dalam bidang aturan atau jaminan hukum. Karena kalau udah ke ranah teknis, kadang kita juga antara lupa atau tidak mengetahui, mengesampingkan baik itu dalam aturan-aturan visa, perpajakan, lalu juga ada threat di bidang kita ada kerjasama teknis pembangunan tertentu terkait perizinan, mungkin itu juga bisa memberikan tantangan tersendiri. Apakah kemudian si negara Indonesia seumpamanya atau pemerintah di Indonesia, apakah dia bisa menonaktifkan beberapa aturan di tingkat daerah dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama sister city itu kan menjadi hal yang perlu dievaluasi juga di praktek lapangan. Apakah dengan ada sister city secara otomatis kita bisa bend the rules dan the law itself hanya semata-mata untuk achieve main goals dari sister city. Di situ perlu pertimbangan di tingkat daerah sih. Untuk tingkat daerah kan kita ada DPRD ya, yang dia juga sekaligus untuk yang bisa maintain si perjanjian, sekaligus kasih feedback ke government-nya bahwa apakah policy-policy yang diambil diadopsi di tingkat teknis itu bend the rules or not, itu sangat abu-abu, bukan abu-abu ya, karena di ranah teknis itu sangat berbeda mungkin kalau kita bicara di ranah tulisan. Terakhir teknis sih, karena juga di perjanjian MOU, banyak kan sih MOU Pak di Indonesia kalau aku lihat dari sampel-sampel di wilayah-wilayah lainnya, bahkan untuk di tingkat DIY itu juga banyaknya dia model MOU. Sekarang yang aku handle di Subang juga dia model MOU, karena memang kalau aku lihat polanya, both government atau mungkin lebih ke Indonesia, mungkin juga bisa, atau either one of them or semuanya, mereka tidak terlalu ingin mengikatkan diri terhadap si perjanjian. Dan makanya mereka lebih dulu untuk buat MOU. Dengan MOU kan nanti harus ada perjanjian baru nih, technical agreement, further technical agreement, atau mungkin ada perjanjian tertulis lain yang spesifik mengatur arah mana yang akan di follow up di tingkatan teknis. Jadi baru ke arah sana nanti mereka bisa take their time untuk buat aturan itu secara lebih rinci, mungkin untuk menghindari keterikatan hukum yang terlalu dini MOU. Kalau letter of intent kan dia lebih kayak permisinya ya, kayak yuk kita bonding yuk, lebih kayak gitu. Tapi kalau ke MOU kan kayak seperti orang tunangan, kita akan menjalin komitmen, but we're not there yet. Jadi kita masih bisa putus nih, aku masih bisa think twice untuk apakah kemudian akan melibatkan diri sepenuhnya di pernikahan atau tidak. Mungkin analoginya mirip-mirip seperti itu di paparan teknis ya, yuridis teknis. Jadi mungkin itu ancaman. Kalau aku bilang dampak negatif, aku nggak berani, tapi itu lebih ancaman. Oke, siap. Kalau ancaman berarti masih potensi ya. Jadi belum terbukti sampai sejauh ini. Iya. Oke, anyway, dan itu tidak. Lanjut, Manda. Ada yang nanya nih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pihak swasta di daerah itu bentar, ini suara ya? Tempat aku hujan lagi by the way. Jadi mungkin itu yang di sinyal aku.
Siap. Jadi pertanyaannya ini adalah, apakah pihak swasta di internasional bersih hubungan lewat perjanjian lainnya kita? Sorry Nanda, agak ini delay aku terimanya agak boleh di Oke, ya? sorry. Ini ada pertanyaan dari Anda. Apakah pihak swasta di daerah itu entah bisa melakukan kerjasama dengan internasional lewat sister city agreement? Saya cukup tidak paham sebenarnya. Tapi kurang lebih begitu. Oke. Ya. Aku coba memahami pertanyaannya ya. Oke. Ini agak unik sih emang pertanyaannya. Swasta membangun sister city agreement dengan pihak ketiga ya. Ya. Itu kan pertanyaannya kurang lebih ya. Well, pertanyaannya sendiri perlu kita clearkan dulu, karena kalau kita bilang swasta berarti dia tidak ada keterkaitan dengan pemerintah. Sedangkan dari konsep sister city ini sendiri sudah mengesankan bahwa di situ ada keterlibatan unsur pemerintah tingkat daerah maupun tingkat provinsi. Jadi kalau kita mau bilang apakah swasta bisa merepresent pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk menandatangani atau meningkatkan diri dalam perjanjian sister city, itu sepertinya tidak, karena tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian itu tadi. Karena kita kembali ke subjek yang harus representatif atau yang mewakili, merepresentasikan dari unsur pemerintah. Dari sejarahnya di Indonesia saja untuk perjanjian internasional dia kan dari tingkat presiden, pemimpin, lalu juga menteri boleh memberikan letter of credential ke beberapa bagian dari pembangunan pusat lainnya yang dirasanya memiliki ekspertis hidupnya. Lalu kita turun ke tingkat provinsi dan daerah. Mereka semua kan ada benang merah menjadi perwakilan otoritatif yang memiliki kewenangan merepresentasikan pemerintah itu sendiri. Jadi kalau swasta sih belum bisa. Tetapi kalau kita bicara ke teknis, NU-nya sudah ada, kita membicarakan bagaimana follow-up teknis dari implementasi katakanlah exchange knowledge, pengetahuan dalam bidang pengetahuan bidang umum mungkin atau bidang science. Nah itu ketika kita menarik swasta terlibat di implementasinya tidak masalah selama pemerintah daerah memberikan otoritas tersebut. Tetapi kalau untuk menginisiat atau meningkatkan diri dalam organisasi belum bisa karena belum memenuhi unsur syarat-syarat untuk membuat implementasi. Begitu tadi saya tanya ya. Salah satu yang lihat hari ini kan? Betul. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan adalah sebentar ke apa sih istilahnya, ada hubungannya dengan ketika apakah ini saya ini nggak sih feedback nggak feedback. Nggak feedback sih, cuman mungkin sinyal aku kurang oke kena hujan, jadi suaranya Nanda tipis. Tapi ini tadi aku dengar sampai kamu ngomong ketiga. Oke. Sorry. Jadi intinya adalah ini pihak swasta bisa ikut terlibat ya. Boleh. Sebagai sister city. Ke ranah teknisnya implementasi. Oke. Kalau boleh nih, cerita sedikit dong tentang project Sister City Agreement di tempatmu dengan pihak ketiganya atau affiliated Sister City-nya ini siapa nih? Kasih bocoran dong. Oke. Saya merepresentasikan SEMAU. Jadi Korea. Jadi dia memang sebenarnya kalau untuk yang pertama, untuk level pertama dia di Provinsi DIY. Jadi kalau untuk di Provinsi DIY, kalau kamu mistaken itu sudah dari tahun, kalau MOU-nya sendiri kemarin terakhir update itu penandatangan 2017 kalau untuk lanjutin DIY. Cuman sebelum itu, di DIY 2005. DIY itu MOU-nya sudah ditandatangani di 2005.
lalu kerjasamanya ada di beberapa bidang, ada ekonomi, pendidikan, lalu terkait dengan agrikultural, budaya, turisme, perdagangan juga ada, industri dan investasi. Cuman yang aku secara aktif ada engagement di dalamnya melalui CMAO ini adalah di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi kami fokus ke pemberdayaan masyarakat, cuma nanti di bidang pemberdayaan masyarakat itu disisipi juga fokus pengembangan dalam model pertanian atau di model lingkungan. Jadi dia tidak fokus hanya ke pemberdayaan desa saja. Kembali ke sejarahnya di 2005 itu tadi, karena memang MOU-nya antara Provinsi DIY dengan Provinsi Gyeongsang-gu di Korea Selatan. Kemudian dari pihak Provinsi Gyeongsang itu mereka memiliki wadah sendiri dalam bentuk kalau kita istilahnya mungkin kayak LSM gitu ya. Jadi mereka punya CMAO Globalization Foundation. Jadi dia yang secara teknis nanti akan membantu mengassist pemerintah Gyeongsang itu untuk menindaklanjuti MOU itu tadi secara khusus di bidang pemberdayaan. Lalu dia kirim satu country manager di Indonesia, lalu country manager inilah yang in charge untuk di Indonesia, di DIY, lalu juga di Kabupaten Subang. Jadi dia tim lagi tim teknis ini. Lalu di rekrutmen tim teknis ini dia juga cari keterlibatan lokal, dan salah satunya aku yang terlibat di wilayah lokal. Tapi kemudian memang karena ada pembagian fokus kerja, aku difokuskan ke wilayah yang di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat dia tingkatnya kabupaten, jadi dia tidak ke provinsi Gyeongsang-gu, tapi dia ke kota Gimcheon. Gimcheon itu masih part of Gyeongsang-gu juga. Jadi memang di Subang lalu di DI itu ada keterkaitan tetap, dan dua-duanya juga di bawah teknisnya untuk pemberdayaan, khusus di wilayah pemberdayaannya di CMAO itu tadi SGF. Gitu. Aku tuh berpikir kemarin-kemarin nih, ketika berbicara mengenai sister city, itu levelnya adalah kota. Jadi satu kota dengan satu kota lainnya yang punya kemiripan nih. Nah, tapi kalau melihat dari proyek yang kamu sedang garap nih, ini antara DIY sama Subang kan itu udah beda provinsi ya. Tetapi tetap afiliasinya adalah satu kota yang ada di Korea Selatan tadi yang kamu sebutin kan. Nah itu berarti bisa ya dilakukan secara simultaneously antara dua entitas publik yang berbeda ya. Dalam hal ini adalah Kabupaten Subang sama pemerintahan DI Yogyakarta ya. Jadi untuk di wilayah Subang dia dibuat MOU-nya juga, tetapi harus setara dengan level pemerintahnya, karena dia tingkat kabupaten berarti kita cari di wilayah provinsi Gyeongsang gitu ya, tingkat setara kabupaten juga, atau kalau di sana kan nggak ada kabupaten kota ya, jadi makanya kota Gimcheon tadi. Sedangkan di provinsi DIY juga dia yang setara pemprov, karena memang salah satu requirement-nya kan harus ada kesetaraan itu, kesetaraan atau apa istilahnya, setingkat ya. Nah, makanya dia memang provinsi-provinsi, kabupaten juga ke kota gitu. Tetapi itu salah satu kemajuan sih menurut aku dalam konteks sister city itu tadi, karena dia tidak lagi membatasi wilayah itu harus tingkat provinsi ya, atau ya harus tingkat provinsi, tapi langsung ke kabupaten juga bisa. Karena kan kalau kita lihat banyak nih provinsi yang luas wilayahnya, jadi belum tentu dia bisa secara aktif mendampingi di satu kabupaten tertentu di saat yang bersamaan. Pasti kan mereka agak harus ada prioritasnya kan, dengan adanya kesempatan untuk ada sister city seperti ini. Kalau ada kabupaten yang merasa dia butuh support eksternal dalam kaitannya di pengembangan kewilayahannya, ini sangat membantu mereka supaya tidak terlalu tergantung di pusat atau di tingkat provinsi. Jadi ini cukup signifikan untuk membantu. Asih. Ini ada pertanyaan lagi nih, Nah. Dari Ochman Vicky. Hai Kak, saya mau tanya, apakah dimungkinkan sister city dilakukan dengan negara without any diplomatic relationship atau hubungan diplomatik? Sayangnya tidak boleh, karena itu sudah menjadi salah satu poin yang di peraturan Menteri Luar Negeri.
aku sebutkan dulu nomornya, tapi aku kontak. Iya. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 9, ya, tapi tahunnya tahun 2006. Itu secara khusus membahas tentang pedoman umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah. Jadi itu peraturan menteri tahun 2006 secara spesifik untuk sister city, dia bilang harus dengan negara yang memang memiliki bilateral connection, hubungan bilateral dengan Indonesia, dengan NKRI. Itu syarat utama. Yeah. Mungkin karena nature-nya atau sifatnya kepanjangan tadi ya, kita kan perpanjangan pusat, jadi memang tidak boleh kontradiksi itu tadi sih. Kayaknya di situ logikanya. Iya. Yeah. Jadi agak susah ya kalau kita mau berhubungan misal nih ya sama negara atau kota yang ada di Israel gitu kan. Karena belum ada representasinya gitu. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel misalnya. Mungkin ada negara lain yang juga kita belum ada hubungan diplomatiknya gitu kan. But ya, itu mungkin tinggal tunggu waktu atau mungkin ya kebijakan dari pemerintah pusat. Baru nanti kita bisa memfollow up dengan sister city agreement yang ada di beberapa wilayah atau salah satu wilayah di negara tersebut ya. Oke, menarik. Betul. Anyway. Yang unik ini ada yang unik Taiwan. Okay. Karena kan sampai sekarang juga masih debatable kan, debatable apakah Taiwan itu negara atau bukan. Including Indonesia juga, di Indonesia kita juga belum, untuk Thailand juga kita belum jelaskan. Tetapi kalau lihat presiden sebelumnya, kita sudah ada kayak investment atau bilateral treaty di bidang perekonomian. Dan itu juga memberikan satu perhatian khusus untuk Kementerian Luar Negeri untuk bisa memberikan akses atau memberikan akses, tapi semacam lampu hijau. Kalau untuk membuat sister city dengan wilayah Taiwan diperbolehkan. Dia ada tapi memang dia ada pedoman khususnya sih, harus ada konsultasi ke pihak kementerian juga. Jadi itu mungkin yang uniknya di situ sih dari semua negara-negara di Taiwan itu tadi. Mengingat konstelasi politik atau geopolitik ya di Asia ini. Yeah. Oke, menarik. Karena ada lagi yang ingin disampaikan sama teman-teman nih. Siapa tahu nih teman-teman punya bisnis yang mau dikembangkan gitu kan. Ada misalnya program pertukaran pemuda misalnya dalam sister city agreement, kalau ada nih mungkin boleh di-sharing ke teman-teman atau sharing information kepada kami nih, if there's any. Kalau sebenarnya kalau untuk ke ranah pertukaran pelajar itu di luar pemberdayaan. Kebetulan memang specifically in charge di pemberdayaan masyarakat sih, jadi memang tidak terlalu berkecimpung dengan pertukaran pelajar. Jadi I'm not well informed about that particular point. Cuman beberapa waktu yang lalu memang ada sempat yang sifatnya dia kayak lomba paduan suara atau konsepnya lomba sih, tetapi dalam bidang culture gitu. Ada juga tulisan tetapi lebih meng-highlight ke culture juga. Itu mungkin sih salah satu info-info yang bisa di-share, tapi untuk yang akan datang ini lagi belum ada informasi sih. Tapi nanti in the future kalau seandainya ada info-info yang seputar itu, nanti aku mention ke Lautox. Hi Lautox. Biar bisa di-share ke followers ya. Nice, thank you so much Mbak Erna. Anyway, anytime Nanda. Sure. Yeah. Last message for us, Erna. Apa? Sorry? What do you have any apa ya istilahnya? Message that you would like to deliver gitu, kayak misalnya teman-teman memanfaatkan apapun itu dari pemerintahan daerah misalnya, or do you have anything to say sebelum kita closing? Tadi agak putus karena sinyal kayaknya, tapi senangkap aku kayak semacam final remarks gitu ya. Yep. Oke. Final remarks ya. Kalau untuk yang sister city ini aku bilang buat kalian semua yang di
berada di penjuru Nusantara, kalau kalian kayak mau initiate wilayah kalian baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk punya sister city agreement, please go ahead dengan sangat apa dengan sangat terbuka. Tolong kalian support government kalian untuk melakukannya karena memang untuk menginitiate MOU atau sister city tadi tidak harus dimulai terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Kalau kalian memang punya link, kalau kalian memang punya akses, kalian bisa menjadi perantara pemerintah. Tetap pemerintah yang harus in charge di administrasinya, yang harus in charge di MOU dan those perjanjian, tapi kalian bisa membuka jalan itu untuk pemerintah daerah kalian, mengenalkan dengan stakeholders atau membuka akses networking ke negara manapun itu yang selama ada international relation dengan Indonesia, inisiatlah sister city itu tadi. Dia akan memberikan dampak positif ketika MOU tersebut di follow up ke ranah teknis, karena juga banyak MOU yang hanya sebatas MOU. Ketika MOU sudah ditandatangani, tetapi kedua pemerintah pasif, tidak ada technical agreement atau perencanaan mutual, project-project itu tidak dibuat schedule-nya, maka dia juga hanya sebatas MOU dan tidak akan memberikan dampak kedua belah pihak. Jadi memang harus diinisiasi dalam bentuk perjanjian atau perjanjian follow up technical agreement dan situ sih. Tapi yang jelas itu kalau kalian punya link, kalian tahu ada peluang di wilayah kalian untuk bisa inisiasi agreement, silahkan lakukan. Gak perlu tunggu kalian jadi diplomat. Kalau kalian punya misi untuk bangun wilayah, bangun daerah, ini mungkin bisa jadi salah satu opsi yang positif untuk kalian lakukan sebagai bentuk pengabdian ke NKRI. Berat ya? Kalau kata teman-teman tadi, the woods. Iya. Sorry, kalau kata teman-teman gimana? Wah, berasa kayak lagi kuliah. Well, sebenarnya beliau Aku kangen kuliah, Nanda. Aku kangen kuliah. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang memang punya concern dengan sister city dan mungkin juga terlibat dengan government activity atau diplomatic with that, dan memang lagi fokus sama sister city, mungkin bisa reach out ke Erna _Eruna ya. Mungkin siapa boleh. Oke, thank you so much Erna, teman-teman sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih juga Nanda, I'm so happy. Sukses selalu Erna, sehat selalu. Hai Lobox juga, Nanda juga sukses, sehat semuanya. Oke, akhir kata, terima kasih, ciao. Sama-sama, ciao, sampai jumpa ya, thank you.